wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran pada pertemuan kali ini, baiknya kita berdoa dulu. Mungkin di sini ada yang ingin memimpin doa. Saya mau Saya silakan, tidak ada yang ingin. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, di sini saya absen dulu ya. Ya, Bu. Cindy Adelia Putri, Hadir. Nur Hikmah, Hadir, Bu. Adian Sastra, Hadir, Bu. Anastasia. Hadir, Bu. Ya, baik, langsung saja kita memasuki materi. Jadi untuk pertemuan kali ini itu Ibu akan membahas mengenai kalimat aktif dan pasif. Kalau misal dalam bahasa Makassar itu kan lampang kana, sedangkan dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Lampang kana dalam bahasa Makassar itu memiliki berbagai ragam. Keragaman kalimat dapat ditinjau dari berbagai aspek, seperti diperlukan tidaknya objek oleh verbal, peran pelaku dalam kalimat atau jumlah pola dalam sebuah kalimat. Untuk memahami sebuah kalimat itu kita harus memahami dulu ciri-ciri kalimat seperti apa. Di sini ada 3 poin yang Ibu sampaikan kepada kalian mengenai ciri-ciri kalimat. Yang pertama itu dapat berdiri sendiri sebagai ujaran yang lengkap. Adapun yang kedua diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan intonasi final. Yang terakhir itu konstituen dasarnya dapat berupa klausa, frasa maupun kata. Lanjut kita ke materi intinya, di mana di sini Ibu akan menjelaskan tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif itu dalam bahasa Makassar ditandai oleh verbal yang berawalan ak dan an. Dalam bahasa Makassar, kalimat aktif tidak serta-merta diubah menjadi kalimat pasif seperti dalam bahasa Indonesia. Di sini juga dalam kalimat aktif itu terbagi menjadi 2, yaitu kalimat aktif intransitif dan kalimat aktif transitif. Di sini itu kalimat aktif intransitif yaitu kalimat yang predikatnya tidak memerlukan adanya objek. Sementara kalimat aktif transitif itu kebalikannya, adanya objek dalam sebuah kalimat. Jadi di sini contoh kalimat intransitif itu mempoi ridalekana balana. Nah di situ tidak memerlukan objek. Sementara kalimat transitif itu ampala kidoa di amana. Nah di sini ada objek yaitu amana. Nah, selanjutnya ada kalimat pasif. Kalimat pasif dalam bahasa Makassar ditandai dengan predikat yang berawal ni dan tab. Dalam bahasa Indonesia, awalan ni dan tab berfungsi sebagai penanda pasif dalam bahasa Makassar. Contohnya itu jika motor lagi bila dikatakan. Di sini juga ada cerita. Mungkin di sini kadang ada yang bisa membacakan cerita tersebut. Boleh silakan.
Sebuah cerita. Saya Pak Rasangan, ini si tahu anak-anak. Sana niat kayaknya tahu. Anjo pun anak-anak, dengan lebar di kalanoi di tahu tuana. Siagang kuruna nasaba bati ampe-ampena. Nalongko pangamasean di parangna tahu. Kuna malikan rekan-rekan di sekolah na balaloi natawai agana. Kamatol di balana, tena naero ang andre at tunggale kiyarka ang andre cako-cako punania kadegawana. Kamatongi punania tawi tabali kaji di balana. Teteregi nakutanan apa napaboyang pakbale. Itu sekian dari saya. Jadi itulah tadi sebuah cerita dalam bahasa Makassar. Jadi sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, mungkin di sini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita sebelum Ibu memberikan tugas. Saya silahkan maju. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu kalimat sebagai satuan bahasa yang lebih besar daripada kata, frasa, dan klausa. Umumnya muncul dalam tulisan pembicaraan berupa rangkaian kata yang menyatakan pikiran tertentu yang secara relatif dapat berdiri sendiri dan intonasinya menunjukkan intonasi final atau akhir. Kalimat aktif dalam bahasa Makassar ditandai oleh verba yang berawalan a dan an. Dalam bahasa Makassar, kalimat aktif tidak serta-merta dapat diubah menjadi kalimat pasif seperti dalam bahasa Indonesia. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu tadi pembelajaran kita. Jadi sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan beberapa tugas untuk pertemuan selanjutnya. Yang pertama itu tuliskan perbedaan antara kalimat aktif dan pasif beserta contohnya. Yang kedua, mencari sebuah cerita kemudian diceritakan minggu depan. Ya, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Diwakili, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi